Halo teman-teman semua, jadi berjumpa kembali nih di YouTube channel Ingin Ilmu. Nah, kali ini saya punya motor tua ya teman-teman ya. Yang motor ini saya sering pergunakan untuk ke pantai untuk cari rumput laut ataupun untuk cari ikan. Jadi otomatis udah banyak kalian bisa lihat juga dari namanya juga Karisma X ya. Ini udah tahun dodol, tahun tak enak, dan juga sudah lama sudah terpakai. Apalagi dipakai untuk ke pantai. Otomatis banyak mesin yang sudah mulai turun untuk masa manfaatnya teman-teman. Nah, salah satunya di sini adalah akinya teman-teman, dan sekarang saya ingin melakukan namanya suatu restorasi atau perbaikan suatu aki agar yang awalnya value-nya sudah melemah, sekarang kita ingin meningkatkan kembali agar bisa bertahanlah untuk si aki itu sendiri. Nah, langsung aja kita masuk ke prosesnya teman-teman. Nah, pertama kita akan bongkar dulu nih teman-teman. Ini kan adalah aki kering ya teman-teman ya. Ini dia untuk akinya teman-teman. Jadi pertama kita harus cek dulu ya, apakah aki ini memiliki tegangan atau tidak. Voltasenya lah. Voltasenya dicek. Kita siapkan ampermeter 50 DC. 50 DC. Dia masih ada denyut. Mungkin masih bisa direstorasi. Nah, karena ini ada denyutnya ya teman-teman ya. Jelas. Kalau aku metalnya cek dulu, ini nggak kelihatan nih, cek dulu guys. Nah, dikit sana lah. Ada tanda-tanda kehidupan nih. Cek, kita buka. Nggak boleh buka. Do not open. Jadi di sini kita ini adalah orang yang paling melanggar aturan. Langsung saja. Kita menggunakan cutter. Kita bantunya. Nah, biar mempermudah aja untuk proses pelepasnya teman-teman. Expand lah, bahasa ini ada expand begini. Oke, ini dia penampakannya. Ini lubangnya ada 6 ya. Sudah menggunakan air sul atau air yang sudah ada strumnya. Biasanya di awal pembelian aki untuk isi ulang aki pertama sudah ada strum. Kita isiin air dulu.
Jadi di sini kita akan charge dulu teman-teman ya. Coba charge ya. Di sini kita nggak tutup ya teman-teman ya. Ini kalau kalian mau charge jangan ditutup, ingat. Jadi kalau dia mau ngecas, mau ngisi nanti pasti akan keluar gelembung. Itu menandakan aki sudah fit kembali. Oke, sambil menunggu kita tinggal. Nah teman-teman, jadi di sini akhirnya kan sudah selesai untuk kita charging ya teman-teman. Kurang lebih kita melakukan charging itu sekitaran 2 sampai dengan 3 jaman teman-teman. Nah setelah selesai, sekarang saatnya kita akan tes. Nah pada tes kali ini teman-teman nanti bisa kalian lihat secara di alatnya ini teman-teman bahwa untuk denyutnya itu sudah mulai ada peningkatannya itu luar biasa, lebih besar ketimbang pada denyut yang sebelumnya teman-teman. Jadi di sini sudah berhasil untuk kita tingkatkanlah denyutnya itu sendiri. Nah teman-teman, ini akinya kan udah terpasang teman-teman ya, dan sekarang saya nih lihatin teman-teman. Nah di sini kan udah bisa hidup ya. Ini kan sumbernya kalau bisa hidup kayak ini kan dari aki teman-teman. So mungkin pertama kita tes dulu untuk di sini ratingnya. Nah ratingnya sih nggak bisa berfungsi ya. Ini klaksonnya juga nggak. Nah ini langsung mati nih. Kita hidup lagi. Nah ini sih untuk akinya sendiri teman-teman. Itu nggak nggak bisa berfungsi dengan baik sih masih. Ternyata setelah saya cek teman-teman, itu akinya sendiri itu usianya tuh umurnya udah, itu kan ada tahunnya kan, dilihat di aki itu tahunnya 2015. Jadi 2015 sampai sekarang itu kan udah kurang lebih 10 tahun lebih ya teman-teman aki tersebut. Jadi umurnya sangat panjang sekali, dan in the end kalau misalkan dia tidak bisa nyala ya karena umur akinya sudah nggak ini nih, sudah tua banget. Tapi setidaknya percobaan kita yang kita lakukan tersebut dengan melakukan restorasi aki tersebut setidaknya bisa berhasil lah, karena di sini kan ada daya yang bisa hidup lah aki tersebut, sehingga ini bisa nyala sempet. Mungkin di sini saya bisa akan ganti dulu untuk akinya, saya beli aki yang baru teman-teman. Nah sebenarnya sebelum saya coba untuk merestorasi aki ini teman-teman, saya sempat coba pada salah satu motor saya ya teman-teman, yang mungkin tahunnya itu nggak terlalu tua ya, sekelas inilah Kak Vario ini. Jadi otomatis ketika saya restorasi itu akinya masih bisa banget untuk berfungsi, karena umur juga nggak terlalu tua. So mungkin segitu saja sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Jadi ada beberapa poin yang penting dalam video ini. Yang pertama adalah terkait sebelum kita melakukan restorasi aki, mungkin kita harus perhatikan dulu umurnya teman-teman ya, agar nanti biar nggak percuma banget kita melakukan yang namanya restorasi aki teman-teman. Dan in the end kalau umurnya itu masih muda, itu kalau kita restorasi sih oke banget gitu, masih bisa untuk kita pergunakan. So thanks buat teman-teman yang udah nonton sampai sini, and see you in the next video teman-teman. Goodbye.